Agape dan Anis juga. Ya, saya akan share screen ya. Oh, yang tadi harus dibuka lagi ya. Kenapa ada problem? Enggak. Sudah full ya, full screen ya. Belum, Pi. Kenapa ada Belum problem? full screen. Sudah Ya, ya. share screen-nya belum full screen. Sudah. Sekarang ya. Oke, saya akan ini jadilah kepadamu menurut imanmu itu saya khotbahkan 2 kali. Yang pertama sudah yang lalu. Hari ini yang kedua, tapi saya akan mau mengulang dulu. Yang pertama saya akan ulang dulu supaya saudara ingat dan kemudian kita masuk kepada yang bagian yang kedua. Nah, kita melihat bahwa dalam Alkitab, dalam Matius 8 ayat 13, Yesus Kristus bertemu dengan seorang perwira Romawi yang sayang sekali kepada hambanya dan hambanya itu sakit di rumah dan perwira itu datang meminta disembuhkan. Lihat kata-kata Kristus itu dalam ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah, dalam peristiwa yang pengajaran yang mirip, ini ada 2 orang buta yang datang kepada Kristus minta untuk disembuhkan. Dalam Matius 9 ayat 29, kemudian Yesus menjamah mata mereka dan katanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara semua sudah hafal? Jadilah kepadamu menurut imanmu, kan Hafal. kita sudah ulang sampai 5 kali ya. Ya. Ini seperti suatu aksioma, suatu yang tidak akan terjadi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, sama seperti kelingking kita. Saya kasih contoh kelingking yang kalau dipalu sakit sekali, tapi sakitnya bukan hanya dirasakan di kelingking, seluruh badan gemetaran. Mungkin mata mengeluarkan air mata, wajahnya meringis semua. Semuanya terpengaruh walaupun kelingking itu letaknya jauh daripada wajah, tapi kesakitan pada kelingking akan mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, sama seperti juga dalam hal yang tidak kelihatan, ada hubungan yang kuat antara iman kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, dan perkataan kita. Ini gambarnya iman, saya gambarkan dengan bintang Daud ini, yang biru ini. Iman atau percaya kita, jadilah kepadamu menurut imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang terjadi, apa yang ada di dalam bintang biru itu akan mempengaruhi pikiran, panah ke kanan, akan mempengaruhi perasaan, panah ke kanan, akan mempengaruhi kata-kata kita, panah ke kanan, dan akan mempengaruhi perbuatan kita, perbuatan tangan kita akan ke kanan. Tapi sebaliknya, panahnya itu juga ke kiri. Apa yang orang lain perbuat kepada kita akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang orang ucapkan, yang kita dengar, kata-kata yang kita dengar itu akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang ada dalam hati, perasaan kita itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita juga akan mempengaruhi iman kita. Dan seperti dalil yang tidak bisa tidak itu, Yesus Kristus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman mempengaruhi dan membentuk pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan seseorang. Ini panah ke kanan, ke kanan, ke kanannya. Tapi juga sebaliknya, perkataan dan perbuatan yang kita alami itu akan membentuk pikiran, perasaan, dan iman seseorang. Karena yang ke kiri ya. Nah, karena itu maka kita ajarkan sama orang tua dalam jemaat kita, jangan menjadi orang tua yang toksik. Jangan menjadi orang tua yang beracun.
orang tua yang beracun, sering mengeluarkan kata-kata kutukan. Kata-kata kutukan ini contohnya ya. Saya tidak tahu kalau di pedalaman Kalimantan kata-kata kutukannya seperti apa, tentunya saudara lebih tahu ya. Tapi kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa sering anak dikatain botol lu, bodoh dan tolol. Kalau dikutukin dengan kata-kata kagak bisa apa-apa, kamu konyol ya, kamu tidak bisa apa-apa ini. Nanti ingat omongan papa ya, kamu akan gagal terus. Begok lu. Kamu bakal gagal, jelek, dan kamu tidak akan jadi orang yang berguna. Ini kata-kata yang toksik yang sering diucapkan oleh orang tua pada anak-anak mereka. Dan ini seperti tadi gambar tadi itu ya, apa yang dengar seorang anak masuk dalam hatinya, masuk dalam pikiran, memang kata mama itu saya gagal, dan masuk menjadi iman. Saya ini bodoh, saya ini begok, saya ini tolol, saya ini jelek, saya ini nggak berguna. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup orang itu. Dia tidak bisa keluar daripada dalil itu. Apa yang ada dalam imannya itu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lihat gambar kiri, orang tua yang toksik, maki-maki anaknya, melotot matanya kepada anaknya. Kalau kiri bawah itu papa yang bukan saja kata-katanya itu toksik, beracun, tapi tangannya juga ciri telinga anak itu sakit sekali tentunya ya. Tapi ini berlaku juga dalam hubungan suami istri. Kanan atas itu seorang istri yang cerewet terus, yang marah terus, yang maki-maki suaminya terus. Ataupun kanan bawah itu suami yang bego-begoin istrinya. Itu bisa terjadi juga. Sering terjadi juga. Nah, orang yang toksik itu juga akan senang melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Contohnya main pukul, main jitak, main gasper. Ikat pinggang yang dilepas selalu digunakan untuk pukulin anak-anak atau pukulin pasangannya. Main tempeleng, main tonjok, main cubit. Tapi KDRT ini bukan saja secara fisik seperti itu. KDRT yang sangat menyakitkan hati seorang pasangan adalah selingkuh misalkan. Tiba-tiba suaminya main perempuan. Atau tiba-tiba suami atau istri sudah bosan dengan pernikahan, kabur, tidak mau lagi bertanggung jawab. Ini sangat menyakitkan bagi mereka yang ditinggal. Korbannya itu sangat merasa sakit juga. Bahkan kadang-kadang rasanya saya lebih rela ditempeleng daripada suami saya selingkuh. Saya lebih rela ditonjok daripada istri saya kabur entah kemana ini. Ini perbuatan orang-orang toksik yang menyakitkan sekali. Dan korbannya kita tahu ini banyak. Nah, sudah gambar atas ini dalam hubungan suami istri, suami yang toksik tonjokin istrinya, istri yang toksik tampalin suaminya atau maki-maki, lihat wajahnya yang mengerikan itu ya. Tapi gambar bawah itu orang tua yang toksik, istri yang tonjokin anak, atau yang mengerikan sekali kanan bawah itu, anak perempuan kecil tapi digasperin sama bapaknya. Ini perbuatan orang-orang yang toksik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentunya korbannya itu sangat teraniaya ya. Mukanya babak belur begitu. Duduknya itu lihat di tengah itu atas, duduknya itu gambarkan patah semangat, tidak berharga, minder, gagal. Stop. Anaknya maunya stop. Jangan dianiaya aku lagi. Atau gambar kiri bawah itu yang mengerikan. Mama, itu tangan. Karena jengkelnya, karena gemesnya, karena bencinya. Kremes-kremes wajah anaknya. Itu wajah anaknya sendiri, bukan anaknya orang lain. Ini korban-korban daripada perbuatan toksik. Nah, tanpa pertolongan, kalau anak yang korban atau suami istri korban tingkah laku orang yang toksik itu akibatnya akan diulang-ulang terus dan menetap. Kita lihat contohnya ini. Lihat ini remaja di kelas minder. Suami patah semangat,
Walaupun istri coba bangkitkan dia, tapi dia patah semangat kalau jadi minder. Karena dia itu imannya aku akan gagal terus. Gambar kanan adalah orang-orang dewasa, baik laki maupun perempuan yang malu karena minder. Aku tidak berharga, aku bakal gagal. Ini akibatnya bisa menetap sampai tua, sampai dibawa sampai mati nih. Kalau tidak ada yang intervensi, Allah tidak muncul di tengah-tengah hidupnya dan mengubah hidupnya. Kegagalan, males, tidur melulu, dan gambar kanan atas walaupun pakai jas tapi patah semangat, posisi duduknya patah semangat. Atau kanan bawah seorang wanita di perusahaan merasa gagal, patah semangat juga, atau ya, tidur terlungkup ini ya. Nah, akibat yang menetap itu mengerikan ya. Gambar kanan atas ini laki-laki yang membuli karena dia waktu kecil itu sering dibully oleh papanya atau mamanya. Nanti di kelas, walaupun dia masih kecil begitu, mungkin masih SD ya, sudah membuli temannya yang perempuan yang lemah itu. Atau kanan tengah itu, menteror yang baju merah, cowok yang baju merah itu menteror kawannya yang juga baju merah, tapi yang lebih lemah. Kepala yang jedos-jedosin di tembok. Ya teman-teman yang lain, teman-teman lain senang melihat itu, bahkan di foto-foto itu. Karena mereka merasakan asiknya membuli itu, ikut juga. Nah, gambar kiri atas itu, jadi PSK, seorang yang diteror, dibully. Akibatnya orang yang teraniaya itu bisa nanti kalau sudah dewasa jadi PSK, cari gampangnya. Enak, jadi PSK itu enak, kerjaannya ringan, duitnya banyak. Atau kiri bawah itu, jadi LC, jadi wanita pemandu, gadis pemandu, lihat pakaiannya minim begitu, tapi berusaha jual minuman atau air keras sebanyak-banyaknya. Cowok-cowok om-om ini diajak minum terus. Tambah banyak dia berhasil jual minuman, tambah besar gajinya. Akibat daripada perlakuan di masa lampau. Cari gampangnya. Ini dapat uang banyak dengan hanya ajak om-om itu minum-minum. Nah, gambar kanan bawah itu saudara lihat cowok atau cewek yang pakai kacamata hitam. Kalau sehari-harian saya pakai kacamata hitam, apa yang terjadi? Kalau di luar enak ya, di luar panas gitu, mengurangi sinar matahari. Tapi kalau di dalam rumah, saya masih pakai kacamata hitam gimana? Kan semuanya terdistorsi. Gambar yang indah kelihatannya nggak indah. Daniel, bajumu kok hitam ya? Kenapa hari ini bajumu hitam ya? Lukisan yang di tembok itu, yang penuaian itu, kenapa kok hitam semua ya? Kok ladang kok bukan kuning tapi hitam ya? Bukan lukisannya yang salah, tapi karena saya pakai kacamata hitam. Jadi semuanya terdistorsi karena pengalaman masa lampau saya. Misalkan si cewek itu ya, atau si cowok pakai kacamata hitam itu. Waktu kecil papanya kabur, main perempuan. Wah asik ya. Atau mamanya ajarin si anak perempuan itu. Jangan percaya sama laki-laki. Tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Laki-laki itu semua anjing. Ada makanan di mana aja dimakan. Nah kalau anak perempuan itu dibesarkan oleh mama yang ngajarin seperti itu dia akan pakai kacamata hitam. Semua laki-laki tidak bisa dipercaya karena kata-kata mamanya tidak ada laki yang bisa dipercaya. Laki-laki itu akan selingkuh. Apapun, walaupun kamu puasin dia masih akan selingkuh. Jadi seorang istri yang pakai kacamata hitam seperti itu, nanti kalau punya suami gimana? Suaminya akan diteror terus.
akan dicemburi terus. Terlambat setengah jam, dari mana kamu ini? Main cewek ya? Main cewek ya? Mau selingkuh ya? Selingkuh ya? Traktir cewek-cewek di restoran ya? Dia akan curiga terus karena kacamatanya hitam. Walaupun suaminya teriak-teriak, enggak, jalan macet, bohong, jalan macet tiap hari, jalan macet. Kemarin alasanmu sudah jalan macet, terlambat setengah jam ini. Hari ini terlambat lagi setengah jam. Mau pakai alasan yang sama? Jalan macet, bohong lu. Dasar laki-laki nggak percaya. Persis seperti kata-kata mamanya itu. Itu dipakaikan kepada dianya. Masih laki-laki, papanya yang suka selingkuh itu. Saya juga berhak menikmati hidup ini. Saya akan selingkuh juga. Atau papanya sering ajarin si anak laki itu. Semua cewek itu matre. Uang melulu. Jadi nanti kalau dia punya istri gimana? Istrinya minta uang dikit aja, tambahan uang sedikit untuk biaya uang sekolah anak, meledak dia. Dasar istri, semua cewek memang matre. Benar kata papa itu. Semua cewek itu matre. Karena apa? Bukan istrinya itu yang hitam, tapi dia pakai kacamata hitam, maka istrinya yang warnanya itu wajar, normal, tapi kelihatannya hitam karena pakai kelihatannya jelek karena pakai kacamata hitam. Jadi ini akibat yang menetap pada orang-orang yang dulu waktu masih kecil itu dibully dalam keluarga oleh orang tua yang toksik. Nah, sebaliknya saya ajarkan minggu lalu juga, jadilah orang tua idaman, jadilah orang tua unggul. Yang pertama mengajarkan keberhasilan dan kelimpahan dalam Tuhan. Apa itu artinya berhasil? Apa itu artinya sukses? John, kamu harus sukses seperti papa sukses. Dan apa itu kelimpahan dalam Tuhan? Mama sering mengajarkan kepada anak, jadilah intim dengan Tuhan, punya hubungan yang baik. Selalu ayo kita praise and worship. Ada waktu senggang dipasang di rumah itu loudspeaker dengan lagu-lagu rohani. Ayo kita semua praise and worship. Jadi orang tua memberi contoh keunggulan. Ini orang tua ini, unggul itu seperti ini. Unggul dalam Tuhan, unggul dalam bisnis, unggul dalam perusahaan, unggul dalam keluarga, itu contohnya ini. Orang tua yang memberikan contoh-contoh, bukan hanya ngomong mengajarkan, tapi juga memberi contoh keunggulan. Nah ini orang tua idaman itu mengasihi dan membimbing. Lihat, waktu masih kecil anak diciumin dan anak sudah lihat ini. Orang tua menganggap anak itu berharga. Bukan anak itu bodoh, botol lu, bego lu, bukan. Anak itu sangat berharga, maka diciumin, banyak sentuhan fisik kepada anak-anak, dipelukin dan sebagainya. Ini orang tua yang idaman, yang unggul, yang mengasihi dan membimbing anak-anak itu. Ya, contoh ini orang tua idaman mau bermain dengan anak-anaknya, mau menuntun pada jalan Tuhan, mau menghibur kalau anaknya itu sedih, depresi, dan orang tua yang mau menghargai itu, lihat dengan jempolnya itu. Hebat kamu. Kamu anak mama yang luar biasa. Mama sayang sekali kepada kamu. Papa sungguh-sungguh tahu kamu akan berhasil. Jadi membentuk imannya secara positif. Ini orang tua idamannya membentuk anaknya itu dengan iman yang positif. Nah, anaknya nanti akan sukses. Baik anak perempuan, anak laki, dan anak-anak akan melejit terus, naik tangga keberhasilan terus. Dan mereka akan bukan saja sukses secara kedudukan atau finansial, tapi juga penuh damai sejahtera dalam Kristus. Mereka intim dengan Tuhan, penuh damai sejahtera dalam Kristus. Anak-anak ini akan sangat bahagia dalam hidup mereka. Mereka akan jadi istri yang idaman bagi suaminya. Kalau dia itu seorang laki, seperti di tengah itu dia akan menjadi suami idaman bagi istrinya dan bagi keluarganya. Punya papa seperti ini, anak-anak itu akan bahagia. Tercukupi, semuanya tercukupi. Baik secara keuangan, secara fisik, rumah, tempat tidur, mainan, kebutuhan hidup, tapi juga secara emosional. Disayang, dipeluk, diciumin oleh papa mama yang sukses ini. Ini anaknya, generasi berikutnya akan berhasil juga
karena orang tua idaman ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur gimana, Pak Pendeta? Kalau saya sudah terlanjur dibesarkan oleh orang tua yang toksik dan pakai kacamata hitam itu gimana ini? Nah, counseling Kristen itu counseling yang berlandaskan pada firman Tuhan. Ini akan sangat membantu. Makanya kita sering di gereja mengatakan, ayo Bapak Ibu baca firman Allah. Tiap hari baca firman Allah. Kalau bisa baca firman Allah 1 pasal 1 hari. Tapi direnungkan ya, bukan baca seperti baca koran ya. Atau jangan mangkir dari gereja. Tiap hari Minggu dengarkan firman Allah dibahas, dijelaskan, prinsip-prinsipnya diajarkan. Seperti perintah dalam amanat agung itu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang dilakukan gereja. Mengajarkan kepada jemaat hal-hal yang diperintahkan oleh Kristus. Tapi untuk kesembuhan ini kadang-kadang Roh Kudus menggunakan pengalaman hidup juga untuk mengajar. Sorry itu salah ketik itu. Mengajar tapi juga menghajar. Bukan saja mengajar tapi juga menghajar. Pukul, pes. Nah, kita lihat contoh ini yang jelas itu dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Waktu dia menganiaya gereja, dia merasakan, dia menganggap itu adalah melakukan bagi Allah. Wah, saya ini sukses ini. Saya menyenangkan hati Tuhan ini. Dengan saya aniaya orang-orang apa ini? Orang-orang Kristen ini. Tuhan apa itu? Kok Tuhan Yesus itu? Siapa itu dia? Bukan Allah yang benar. Tapi Roh Kudus. Suatu saat, suatu hari, waktu Paulus dalam perjalanan, Saulus waktu itu masih namanya ya. Dalam perjalanan ke Damsyik harus ditempeleng sama Roh Kudus sendiri, ditabok sama Roh Kudus sendiri, jatuh dari kudanya, dibikin buta 3 hari, perlu dihajar seperti itu. Tapi dalam 3 hari itu dia bertobat, dia berubah, jadi dari penganiaya gereja menjadi pahlawan iman, luar biasa. Roh Kudus yang perlu menghajar seorang. Kalau zaman sekarang apa? Menghajar Roh Kudus. Allah menghajar seorang yang supaya berbalik kepadanya. Mungkin dibikin bangkrut. Mungkin dikasih kanker. Kanker di lututnya. Sampai oleh dokter itu harus diamputasi kaki kanannya. Itu dihajar oleh Roh Kudus supaya pada saat itu, moga-moga pada saat itu tiba-tiba dia bertobat. Ampuni saya Tuhan, saya sudah hidup dalam dosa. Walaupun hidup dalam dosa itu didesain oleh orang tuanya. Orang tua yang toksik itu mengajarkan kepada anak yang teraniaya ini pakai kacamata hitam, suka selingkuh karena papanya selingkuh, maka anak itu merasa berhak untuk selingkuh juga, atau mencemburi segalanya. Itu perlu dihajar oleh Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus juga bisa menggunakan bukan menghajar tapi mengajar saja. Nah, kita lihat ini beberapa ayat yang bisa kita gunakan untuk counseling. Kalau seorang itu masih kecil sering dimaki-maki oleh papanya itu, botol lu, bodoh dan tolol kamu. Maka dalam pikiran, dalam iman anak itu, aku adalah seorang yang bodoh dan tolol. Aku ini bodoh dan tolol seperti kata papaku. Papaku benar ini, aku bodoh dan tolol ini, botol ini. Itu menjadi iman. Dan anak ini menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua pun masih aku ini botol, aku ini botol, aku ini botol. Tapi ingat kata-kata Kristus dalil itu ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena kamu merasa bodoh dan tolol, kamu sungguh-sungguh akan bodoh dan tolol. Kamu tidak akan berhasil dalam hidup. Nah, contohnya sebagai seorang kanser kita bisa menggunakan ayat ini dalam Yohanes 1 ayat 12. Namun mereka yang menerima dia besar, Kristus ya. Namun mereka yang menerima Yesus Kristus diberi Yesus Kristus, diberi Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya itu kembali Tuhan Yesus Kristus. Ini
ayat yang sangat mengubah seseorang. Namun mereka yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Saudara-saudara semua, teman-teman semua, udah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Benar? Benar. Percaya pada nama Yesus Kristus? Amin. Sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Maka saudara-saudara semua adalah anak-anak Allah. Amin. Yang cewek putri raja, yang cowok putra raja, anak daripada raja segala raja. Jadi kalau saya counseling sama seorang yang punya iman, aku ini botol, saya minta dia tuliskan ayat itu, Yohanes 1 ayat 12 itu ditempelkan di kaca tempat dia itu sisir tiap pagi atau sikat gigi. Dia lihat ayat itu di depan matanya, dia baca, dia hafalkan, dan dia ucapkan. Mungkin tiap pagi itu saya minta dia ucapkan, aku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah, sampai 10 kali. Yang ngomong ini bukan counselor Pak Yonatan yang ngomong ini, bukan. Yang ngomong ini adalah firman Allah sendiri. Karena mereka itu sama seperti saudara-saudara semua sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini mengalahkan, mencabut sisa-sisa sampah-sampah di iman yang mengatakan aku ini botol, diganti menjadi iman yang positif. Aku ini anak Allah, aku ini anak Allah. Yang ngomong ini adalah firman Allah. Yang berikutnya, kalau mama itu sering kata-kata anak perempuannya, Ani, kamu ini sampah. Mama nyesel lahirkan kamu. Sebab kamu ini sampah. Kamu layak dibuang di tong sampah. Kamu sudah jelek, nggak ada gunanya, pecundang, kalah. Kamu ini sampah, nggak bisa apa-apa. Tapi apa kata firman Allah? Nah, Ulangan 32 ayat 10 mengatakan, didapatinya, nya itu Allah, Tuhan. Didapati Tuhan dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Allah, nya itu Allah ya. Dia, dan diawasinya oleh Allah, dijaganya oleh Allah sebagai biji matanya. Nah, ini luar biasa janji bagi kita ya. Allah mengelilingi kita, Allah mengawasi kita, Allah menjaga kita sebagai biji matanya. Yuni, kamu sadar nggak kamu ini biji mata Allah? Yang ngomong ini bukan pendeta Yonatan ya. Yang ngomong ini firman Allah ini. Ulangan 32 ayat 10. Bisa dihafalkan ini. Yuni, ngerti nggak kamu? Kamu adalah biji mata Allah. Iya, Pak. Ngerti sungguh-sungguh? Ngerti. Biji mata itu apa? Biji matamu itu apa? Untuk melihat. Ya apa? Apa ya? Benda apa itu? Siku? Bola mata. Jari-jari? Siku atau jari-jari? Bola mata. Bola mata. Bola mata sangat berharga nggak? Bola matamu? Berharga. Bahwa aku berharga di mata Tuhan. Si Vika boleh pegang-pegang tanganmu nggak? Boleh nggak? Boleh. Si Desi tepak-tepak pundakmu boleh nggak? Boleh. Si Yosua korek-korek bola matamu boleh nggak? Enggak. Apa yang kamu lakukan kalau mau dikorek-korek sama Yosua? Dimarah. Tonjok dia ya. Iya. Itu sangat berharga itu. Bola mata itu sangat berharga. Tidak boleh diraba-raba. Tangan kotor apalagi. Nah, ini janji Allah. Allah mengelilingi dia. Allah mengelilingi Yuni. Allah mengawasi Yuni. Allah menjaga Yuni seperti Yuni itu menjaga bola matanya. Amen. Sebagai biji matanya. Jadi Yuni bisa
teriak keras ya, bukan sombong ya. Aku biji mata Allah, aku biji mata Allah, aku biji mata Allah. Ini untuk menetralisir kata-kata mama dulu. Kamu ini sampah, kamu ini sampah. Buang aja di tong sampah. Kamu ini nggak berharga. Kamu ini kotor, najis, jijik. Enggak, aku biji mata Allah. Amin. Amin, Yuni. Amin. Benar ya? Oke. Ya. Ini tadi seperti mama yang mengutuki ya. Jelek lu, jelek lu, jelek you. Jelek lu. Ina, kamu kok jelek gitu ya, jelek. Ingat contoh yang saya berikan minggu lalu, bagaimana seorang ibu yang ngutukin anaknya, anak perempuannya sendiri, jelek, jelek. Nah, walaupun anaknya sudah nangis-nangis, enggak ma, aku enggak jelek, aku enggak jelek. Jelek, mama bilang kamu jelek. Gimana menetralisirnya? Gimana menyembuhkannya? Lihat itu, ayat dalam Mazmur 139, ayat 13 dan 14. Sebab engkau itu Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun itu seperti apa? Kita tidak dibentuk seperti di pabrik kain gitu ya, di ban berjalan, putar-putar, dicetak, digambar. Tidak. Allah tidak membuat kita seperti di ban berjalan di pabrik kain, tapi dia menenun kita waktu kita dalam kandungan ibu. Ini Anis, anakmu ini sekarang lagi ditenun oleh Allah dalam kandunganmu. Bentar lagi nanti bulan November kita semua merayakan ya kelahiran anaknya Agape dan Anis ya. Tapi pada saat ini apa yang terjadi dengan janin itu? Dia sedang ditenun. Sesuai dengan firman Allah, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau nanti anaknya Anis sudah besar, dia bisa berkata, aku 9 bulan dalam kandungan mamaku itu aku ditenun oleh Allah sendiri. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, ajaib apa yang Tuhan, ajaib apa yang Allah, ajaib apa yang Yesus buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Desi, kamu benar-benar sadar nggak? Kasih Desi mikrofon. Ya. Desi, kamu benar-benar sadar nggak bahwa Sadar. kamu itu ajaib, kamu itu dahsyat dan ajaib. Amin. Desi, Ya. kok nggak ada suaranya? Ya. Ya, Pi. Kurang keras ya, Erik ya. Cek. Ya, Ya. Desi, Ya. kamu bisa berkata, aku tidak jelek, aku ini Aku dahsyat tidak dan jelek. ajaib. Yang ngomong bukan Pak Yonatan, bukan. Yang ngomong Mazmur 139 itu. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi aku ini dahsyat dan ajaib. Amin. Aku nggak jelek sama sekali. Aku ini dahsyat dan ajaib. Ngerti ya, Desi ya? Ngerti. Nah, kamu itu kalau orang tua mengutuk kamu itu nggak bisa sayang. Kamu nggak bisa mencintai. Ingat omongan papa ya, kamu tidak akan bisa mencintai besok. Kasihan nanti yang jadi suamimu atau istrimu atau anak-anakmu. I cannot love. Aku tidak bisa mengasihi. I cannot love. Sebab orang tua yang mengutukin, aku tidak bisa mengasihi. Tapi lihat firman Allah, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku ini Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ngomong ya. Memberikan perintah baru kepada kamu. Kamu ini Salvika ya. Vika ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan Yesus kepada Vika untuk saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu Vika. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan yakin bahwa saya, bahwa Vika, bahwa Daniel, bahwa Yosua itu bisa mampu mengasihi. Jadi sampah yang ada dalam imanmu yang mengatakan aku tidak bisa.
kasihan nanti jadi suamiku atau istriku atau anak-anakku sebab aku nggak bisa mencintai. Tidak. Aku ini punya kemampuan besar untuk mengasihi. Makanya Yesus Kristus berkata, kamu harus saling mengasihi. Jadi aku bisa mengasihi suamiku secara luar biasa nanti. Aku bisa mengasihi istriku secara luar biasa. Aku bisa mengasihi anak-anakku. Amin, Vika. Kamu bisa mengasihi suamimu nanti ya. Amin. Bisa mengasihi anak-anakmu secara luar biasa ya. Amin. Untung nggak jadi anak-anakmu, Vika. Untung. Untung sebab mamanya pandai mengasihi. Untung nggak jadi suamimu nanti, Vika. Untung. Karena kamu istri yang pandai mengasihi. Sebab Yesus Kristus yang perintahkan kamu harus saling mengasihi. Jadi aku memang mampu mengasihi. Dia yang tahu keadaan diriku sepenuhnya. Nah, Yosua, orang-orang di pedalaman Kalimantan takut nggak sama disantet? Takut. Takut diteluh, takut diobati, takut ditenung ya. Iya, takut. Kalau saya lagi buka restoran kecil aja di rumah, jual mie ayam aja ya, sederhana aja mie ayam ya. Langganannya kok banyak ya. Orang-orang pada berdatangan ya mengatakan enak ya. Makan mie ayam di rumahku itu enak ya. Datang banyak langganannya. Sampai mereka antri-antri nggak ada tempat duduk. Tapi tiba-tiba tetangga saya di depan rumah saya itu ngiri lihat saya itu banyak diberkati Tuhan. Saya juga kalau saya bikin restoran mie ayam juga saya bisa saingin dia ya. Saya juga bisa laris juga ya. Enak ya kalau punya restoran laris ya. Tapi tiba-tiba ada orang bisik-bisik saya. Pak Yo, hati-hati yo. Orang di depan rumahmu yang saingi kamu dengan bikin restoran mie ayam itu, dia suka ke dukun loh. Dia berani bayarin dukun. Saya tidak tahu kalau di Kalimantan di mana, kalau di Jawa di sini, orang itu suka ke Gunung Kawi. Suka berpuasa di Gunung Kawi. Hati-hati loh kamu. Nanti kamu disantet loh. Nanti kamu diteluh. Nanti kamu dikena tenungnya. Tiba-tiba jadi retardasi. Nanti tiba-tiba kalau kamu nggak hati-hati, istrimu perutnya tiba-tiba tambah lama kok tambah gede. Tambah lama tambah gede. Nggak hamil, tapi tambah lama perutnya jadi gede. Waktu akhirnya pecah, keluar pakunya, keluar siletnya, keluar rambutnya. Karena istrimu nanti disantet. Hati-hati loh. Karena tetanggamu suka ke dukun. Takut nggak? Takut. Orang-orang di Kalimantan takut nggak, Joshua? Ya, takut. Nah, tapi bilangan 23 ayat 23 itu yang mestinya membersihkan imanmu itu. Ini yang ngomong ini siapa? Bileam. Bileam itu siapa? Bileam itu dukun yang manjur. Yang dicari raja-raja untuk mengalahkan musuh. Nah, waktu Raja Balak ini lihat, tentara Israel kok begitu banyak ya. Hampir sampai 2 juta itu. Maju mau masuk ke tanah Kanaan. Nanti aku ini akan dikalahkan gimana ini? Takut. Pergi aja kepada si Bileam. Bileam itu dukun yang manjur. Biar disantet itu. Tentara Israel biar disantet. Biar celaka mereka semua. Biar sakit semua. Biar lemah mereka semua. Kamu bisa habisin mereka. Jadi Bileam itu dicari sama raja-raja. Dikasih duit banyak. Ini. 1 kotak uang besar ini. Kamu santet itu. Tentara Israel. Tapi waktu Bileam mau keluarkan kata-kata kutukannya untuk mengutuk orang Israel, tiba-tiba yang keluar itu bukan kutukan, tapi malah berkat. Si Raja Balak, loh ini kan apa ini? Saya bayarin untuk mengutuknya kok justru keluar kata-kata berkat ini. Salah ini. Ini tempatnya salah. Naik ke tempat tinggi. Mungkin kalau tempatnya lebih tinggi lagi, aku bisa santet ini. Kata si Bileam. Aku bisa santet ini orang Israel. Tapi ternyata waktu dia mau menyantet, nggak bisa. Nggak bisa. Sampai si Bileam yang dukun manjur itu mengakui. Bilangan 23 ayat 23.
Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Saudara-saudara, kita adalah Israel rohani. Kita adalah Yakub yang sebenarnya. Dan firman Allah mengatakan tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap kita. Jadi Yosua tempelkan kalau ada ketakutan terhadap santet, kamu tempelkan di kaca. Tiap pagi kamu lihat sikat gigi, lihat wajahmu, tempelkan ayat ini di Bilangan 23 ayat 23 dan tulis di situ besar-besar, aku santet proof. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa diteluh. Aku tidak bisa diobatin. Tidak bisa. Tenungan tidak mempan terhadap aku. Yang ngomongin siapa? Bukan Pak Yonatan ya. Yang ngomong ini adalah firman Allah. Tidak ada mantra yang mempan terhadap kita. Aku ini santet proof. Amin Yosua. Yosuanya nggak ada ya? Wah, kabur. Ini Yosuanya ya. Baru datang ya. Oke. Nah, orang tua sering ngutukin seperti ini. Syalu. Dan menekankan hidup ini susah. Jangan ketawa-ketawa. Hidup ini susah. Seperti kereta api itu ya. Rodanya jalannya susah. Hidup ini susah. Aku ini sial. Orang tua kutukin kita. Sialan lu. Aku orang paling sial. Nah, gimana mengatasinya? Kembali kata-kata si Bileam. Si Bileam itu diperintahkan tanpa dia bisa melawannya, diperintahkan untuk memberkati, bukan untuk mengutukin. Dan lihat kata-katanya ya. Ketahuilah, aku Bileam ya, mendapat perintah, siapa yang memerintahkan Tuhan untuk memberkati. Dan apabila dia, Tuhan, Allah, apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Ini pengakuan daripada Bileam, dukun yang manjur itu. Kalau Allah tangannya itu ke bawah begini ya, untuk memberkati aku, di atas kepalaku ya, memberkati aku. Maka setan tidak bisa paksa tangan itu terbalik begitu. Aku tidak dapat membalikannya. Ini pengakuan daripada si Bileam, dukun yang besar itu, yang manjur itu. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Kalau Allah perintahkan aku untuk memberkati orang Israel, aku tidak bisa membalikan. Mengutukin nggak mungkin, tidak mungkin. Dan ini janji bagi saudara dan saya. Tidak mungkin dukun yang paling manjur pun itu untuk mengutukin kita. Tenang ya, aman ya. Saudara, kalau saudara nonton di YouTube kadang-kadang suatu saat Gilbert cerita bahwa ada orang, karena dia itu sukses dalam menginjil ya, banyak orang bertobat ya. Ada orang-orang yang benci sama dia. Mau santet dia, mau obatin dia, datang ke ibadahnya, tapi bukan mendengarkan khotbahnya, tapi untuk santet dia, untuk obatin dia. Tapi Gilbert ketawa aja. Tidak mungkin aku dikutukin, tidak mungkin aku disantetin. Sebaliknya aku orang yang diberkati. Daniel, kamu orang yang diberkati enggak? Daniel, yang keras jawabnya. Amin, B. Ngomong, aku diberkati. Aku diberkati. 3 kali. Aku diberkati. Aku diberkati. Yakin nggak itu? Amin, yakin, B. Yang ngomong itu Pak Yo atau Papi Yo atau Papi Jo atau firman Allah? Firman Allah. Iya, itu. Kalau kamu masih nggak yakin, ambil ayat Bilangan 23 ayat 20 itu, tempelkan di kaca tempat kamu sisir tiap pagi. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia, Allah memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Aku ini si dukun. Tidak bisa santet kamu, Daniel. Tidak bisa teluh kamu. Tidak bisa tenung kamu. Tidak bisa jadikan kamu orang sial. Karena engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Aku nggak bisa pilih yang lain. Kalau sudah bekerja di suatu perusahaan,
tiba-tiba bos datang kepada saudara, Yosua sini, kamu pimpin proyek ini ya. Ini proyeknya nggak susah ini, kamu pimpin ya. Tiba-tiba karena Yosua merasa, karena dulu waktu masih kecil sering dikutukin oleh orang tua, jadi Yosua masih pakai kacamata hitam. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Jangan suruh saya jadi pimpinan proyek ini Pak. Minta aja itu si Vika itu pinter. Salvika pinter. Aku nggak bisa. Pilih yang lain. Pilih si Vika aja. Kenapa punya pandangan? Kenapa keluarkan kata-kata itu? Karena dalam imanmu, mamamu yang waktu kamu masih kecil, kamu sering dikutukin, kamu nggak bisa. Kamu loser. Kamu pecundang. Nggak bisa apa-apa kamu. Ingat omongan papa ya. Ingat omongan mama ya. Kamu nggak bisa. Jangan coba-coba. Nanti kalau saya pimpin proyek ini gagal besar ini Pak. Nanti perusahaan akan rugi. Rugi juta-jutaan. Mungkin miliaran. Karena aku nggak bisa pimpin proyek ini. Suruh aja si Salvika aja. Dia lebih pintar dari saya. Pilih yang lain. Nah ini pandangan orang yang minder karena selalu dulu dikutukin nggak bisa kamu. Kamu bakal gagal. Kamu tidak akan berhasil. Tapi lihat Kejadian 39 ayat 3-5 ini. Saudara bisa baca seluruhnya pasal ini ya. Ini cerita bagaimana Yusuf itu diberkati oleh Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya. Tuannya Yusuf siapa? Potifar ya, orang Mesir ya. Yang tidak percaya kepada Allahnya Yusuf ya. Setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ini Tuhan yang benar ya. Tuhan yang esa. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dulu waktu SD ada satu cerita, satu dongeng. Dongengnya itu ada seorang raja. Rajanya itu tangannya itu manjur sekali. Apapun yang dipegang oleh raja itu akan jadi emas. Jadi kalau saudara di rumah punya satu lemari kayu yang besar, raja ini jamah pintu daripada lemari kayu itu. Tiba-tiba semuanya jadi emas. Lemari kayu yang ada harganya, tapi kalau lemari dibuat dari emas, harganya jadi triliunan. Berlipat kali ganda. Nah itu yang Tuhan berikan kepada si Yusuf ini. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia pegang meja makan, meja makannya jadi emas. Dia pegang panci untuk masak, pancinya jadi emas. Dia ini seakan-akan begitu ya. Tuhan membuat segala sesuatu berhasil, membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh si Yusuf ini. Kalau di luar itu ada sepeda, ya sepeda ada harganya berapa juta. Tapi begitu dipegang oleh si Yusuf ini, itu jadi emas. Ya sepeda emas itu tentunya miliaran harganya ya. Ya itu kata-katanya ayat 5 itu. Sejak si Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya si Potifar dan atas segala miliknya kepada Yusuf, semua yang dimiliki diserahkan kepada Yusuf, biar Yusuf yang ngatur. Maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bukan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu titik. Tuhan tidak memberkati Potifar. Tapi Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada segala miliknya Potifar. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di ladang itu tanaman-tanamannya buahnya jadi gede-gede. Jadi mahal harganya. Kalau di ladang itu ada domba-dombanya beranak jadi berlipat-lipat kali ganda. Yang di rumah itu semuanya jadi sukses, jadi bersih, jadi bagus semuanya. Berlipat-lipat kali harganya. Semuanya karena apa? Karena Tuhan yang memberkati orang Potifar. Karena si Potifar itu baik? Tidak. Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara perhatikan karena Yusuf ini. Jadi sesuai dengan yang sudah saya kuningin itu ayatnya, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya
Saudara bisa berkata begitu. Dengan Tuhan aku selalu berhasil. Tika, bisa ngomong itu? Dengan Tuhan aku selalu berhasil. Dengan Tuhan aku selalu berhasil. Amin. Amin. Kamu jadi BL berhasil nggak? Berhasil. Kamu jadi pengkhotbah nanti berhasil nggak? Berhasil. Kamu pegang suatu bagian di gereja berhasil nggak? Berhasil. Amin. Kalau kamu dikasih satu jemaat untuk kamu gembalakan berhasil nggak? Amin. Berhasil. Akan berlipat kali ganda dan damai sejahtera akan memberkati semua anggota dalam gerejamu ya. Karena Amin. ada kamu di situ. Ada kamu yang dibuat Tuhan, segala sesuatu yang kamu kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil. Jadi ketika kamu hafalkan itu, dengan Tuhan aku selalu berhasil. Dengan Tuhan tidak pernah gagal. Aku selalu berhasil. Ini kembali contoh yang diberikan dalam firman Allah ya. Mari kalau mama itu sering kutikin kita, kamu itu ayam, total di bak sampah. Ayam makannya di mana? Di bak sampah ya. Oh di restoran begitu. Langganan makan nasinya nggak habis kebanyakan, masih ada cabenya, ada sambelnya, lalu ada beberapa potong tahu, tempe begitu. Sudah langganannya sudah nggak mau makan. Si pelayan restoran ngapain? Ambil piring yang sudah banyak sisa-sisanya itu semua dibuang di bak sampah. Dibuang di bak sampah. Lalu apa yang terjadi? Nah, bak sampah itu siapa yang makan? Ya ayam-ayam. Ayam-ayam datang. Makanan sisa-sisa itu. Nah, ada orang-orang tua yang mengatakan, mengutukin anaknya itu. Kamu ini ayam. Kamu itu total di bak sampah. Kamu itu nanti makananmu itu hasil buangan orang di bak sampah. Nah, tapi kita lihat ini. Yesaya 40 ayat 31, janji Allah. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Desi pegang mikrofonnya. Desi, kamu suka menanti-nantikan Tuhan nggak? Suka. Nah ini saya ajarkan waktu saya di sana ya. Kan kita 2 jam sehari ya. 1 jam pagi, 1 jam sore ya. Menanti Tuhan itu. Sudah ingat apa yang saya lakukan kalau 1 jam itu? Saya kemana? Desi? Berjalan sampai tempat Jalan kemana? Angel. Di jalan raya. Sampai kemana? Tempat Angel. Sampai kemana? Sampai tempat Angel. Ya, sampai Angel jauh ya. Kalau saya jalan bolak-balik itu saya time itu 1 jam itu. Jadi 1 jam pagi, 1 jam sore. Itu yang harus kamu lakukan. Orang yang menantikan Tuhan. Itu janjinya. Syaratnya apa? Orang yang nanti Tuhan. Bukan orang yang cuek kepada Tuhan. Bukan orang yang sembarangan waktu doanya. Tidak. Makanya kita tekankan ya. Pagi 1 jam, sore 1 jam. Janji Allah itu luar biasa. Kalau kamu, Desi, suka menanti Tuhan, intim dengan Tuhan, kamu akan mendapat kekuatan baru. Kamu itu seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Capek nggak dalam hidup ini, Desi? Capek. Enggak. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Nggak capek kamu nanti hidup ini. Banyak orang ngeluh begitu ya. Papa, mama, kadang-kadang kalau kita dengar ibu-ibu itu ngomong, capek ya hidup ini ya. Capek ya. Lebih baik berhenti aja ya. Kenapa hidup ini susah ya, capek ya. Sisa-sisa makanan orang yang saya makan ini. Enggak. Firman Allah mengatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku bagaikan burung Raja Wali terbang tinggi di angkasa. Tinggi terbang di angkasa. Ada kebakaran besar di Singkawang,
Burung Najawali yang terbang di atas itu ketakutan nggak? Khawatir nggak? Enggak. Teriak, cicit, teriak enggak? Enggak, sama sekali enggak. Burung Raja Wali terbang tinggi begitu ya, melayang-layang di angkasa begitu. Kalau kalian lihat burung Raja Wali terbang itu seperti burung seriti enggak? Sayapnya begini terus ya, capek begitu? Enggak. Burung Raja Wali hanya mengedangkan sayapnya lebar-lebar gitu, pandai menampung angin, dan angin yang angkat dia naik ke atas. Angin yang terbang dia kemana-mana, putar-putar begitu. Di atasnya singkawang itu. Tiba-tiba dia lihat dari jauh itu, dia lihat itu kok ada merah-merah, itu apa ya? Merah-merah lalu keluar asapnya ya, ada asapnya ya. Ternyata ada kebakaran besar di singkawang. Asapnya membumbung tinggi. Tapi burung Raja Wali enggak, dia enggak takut karena dia jauh di atas. Enggak bakal anak-anak saya enggak bakal kebakaran. Tapi di bawah di singkawang itu, di pasar singkawang ya, orang pada teriak-teriak itu. Angkat baju-baju itu supaya enggak terbakar. Rugi besar kalau kita terbakar itu. Tiba-tiba seorang ibu teriak-teriak itu. Anakku masih tidur di kios itu. Tolong anakku, tolong ambilkan anakku. Mereka semua teriak-teriak, ketakutan, cemas. Burung Raja Wali di atas itu cemas enggak? Enggak. Teriak-teriak enggak? Enggak. Dia terbang tinggi di angkasa. Ini gambaran daripada saudara dan saya, gambaran daripada Desi. Kalau Desi itu suka intim sama Tuhan, suka menanti-nantikan waktu, menggunakan banyak waktu dengan Tuhan. Makanya saya latih waktu saya di sana itu 2 jam sehari. Sekarang masih 2 jam sehari enggak? Masih. Masih. Sungguh-sungguh dimanfaatkan enggak? Jangan Amin. main HP ya. Hanya baca firman Allah boleh, Ya. sambil praise and worship sendiri. Ini gambaran daripada orang yang menantikan Tuhan. Nggak akan capek, nggak akan lusuh, nggak akan lelah hidup ini. Mereka lari, walaupun kita lari tapi kita nggak jadi lesu. Loser, aku pecundang. Ini maki-maki dari papa atau mama ya. Kamu itu pecundang, kamu ini bakal kalah kamu, pecundang. Tapi Yesus Kristus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu. Aku ini Yesus Kristus ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Yuni akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Jadi ganti kata-katanya itu dengan namamu ya. Yuni, ngerti ya Yuni ya? Ngerti, Pi. Coba ganti itu. Aku berkata kepada, aku berkata kepada Yuni, ayo Yuni. Aku berkata kepada Yuni, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Sesungguhnya kalau Yuni percaya kepadaku, ku itu siapa? Tuhan. Kepada Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi sesungguhnya. Sesungguhnya Yuni percaya kepada Tuhan Yesus. Jika ya, barang siapa ya. Jika Yuni percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan melakukan. Iya itu siapa? Yuni akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Yuni pergi kepada Bapa. Bukan Yuni, aku ini huruf besar ini. Sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Oke, ulangi. Sekali lagi ya, nggak ada salahnya Yuni ya. Iya. Tuhan Yesus berkata kepada Yuni, sesungguhnya Yuni percaya kepada Tuhan Yesus. Jikalau Yuni percaya kepada Tuhan Yesus, Yuni akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Amin. Ya, jadi Yuni hilangkan kata-kata itu ya. Aku pecundang, aku nggak bisa apa-apa, aku bakal kalah. Tapi aku akan melakukan hal-hal yang besar. Ini janji daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Yuni akan melakukan hal-hal yang besar.
Dalam bisnis nanti akan sukses. Dalam bergereja, gerejaku akan mekar, Amin. akan berhasil. Dalam melayani orang, dalam counseling, dalam mendoakan orang, aku akan berhasil, aku akan melakukan hal yang besar ya. Ini Amin. janji Allah kepada Yuni dan kepada kita semua. Ya, Madesu, suatu saat saya di Jawa Barat, saya lupa di mana, saya lagi nyetir mobil begitu ya, tiba-tiba masuk terowongan, ada jembatan di depan saya itu. Saya akan masuk terowongan itu. Di jembatan itu ada tulisan gede begitu ya, pakai cat gitu ya, Madesu. Madesu itu masa depan suram. Siapa yang bisa cat terbalik begitu atau di temboknya jembatan tinggi-tinggi itu bisa ngecat Madesu? Itu mungkin anak-anak muda ya, sambil bawa catnya itu dengan terbalik gitu, dipegangin cat Madesu, masa depan suram. Nah itu banyak orang punya pandangan begitu, masa depanku itu suram, masa depanku itu suram, masa depanku itu suram. Tapi firman Allah mengatakan, Yeremia 29 ayat 11, mestinya saudara semua sudah hafal ini. Oke. Yosua siap dengan mikrofonnya, saya tanya ya. Sebab aku ini siapa? Yosua? Tuhan. Aku huruf besar. Tuhan. Tuhan, sebab Tuhan, aku Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ku di siapa? Yosua. Belum. Saya. Oh, Belum. Tuhan. Tuhan. Aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan mengenai kamu. Kamu ini siapa? Saya. Yosua. Kamu itu Yosua. Jadi ya. dalam pikiran Allah itu, dalam pikiran Yesus itu ada rancangan-rancangan yang damai sejahtera khusus buat Yosua. Demikianlah firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ini yang ngomong ini ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan bukan rancangan celaka. Untuk memberikan kepadamu ini siapa? Mana Yosua? Kok nggak ngomong lagi? Ngomong Yosua. Dong Yosua. Untuk memberikan kepadamu, untuk memberikan kepada Yosua hari depan yang penuh harapan. Jadi amin. Rancangan Allah bagi Yosua itu pertama apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan? Bukan rancangan kecelakaan. Jadi jangan berkata aku kan celaka aku nih, celaka aku nih. Enggak, jangan ngomong celaka. Bukan rancangan kecelakaan dikatakan sini, tapi rancangan damai sejahtera. Supaya hari depanmu itu gimana Yosua? Yang penuh harapan. Hari depan penuh harapan itu apa? Maksudnya apa? Hari depan penuh harapan. Kalau dalam keluarga gimana? Damai sejahtera. Kamu akan bahagia sama istri toh? Ya. Hari depan penuh harapan. Anak-anakmu akan mekar ya. Anak-anakmu akan pinter-pinter ya. Anakmu akan berhasil semua ya. Yosua pengen punya berapa anak Yosua? 2 aja, Pi. 2 aja. 2 anakmu akan berhasil. 2 anakmu tidak akan cilaka. Hari depan yang penuh harapan. Tidak rancangan dalam pikiran Allah tentang Yosua itu bukan rancangan untuk bikin celaka si Yosua. Sekali-kali jangan ngomong celaka ya. Ajarin jemaatmu juga ya. Untuk menghafalkan ayat Yeremia 29 ayat 11 ya. Ya ngomong sama jemaatmu, Yosua. Jemaat, kita semua punya rencana yang diberikan Allah, yang Allah pikirkan dalam pikirannya tentang saudara dan saya semua. Rancangan apa? Damai sejahtera. Jadi hidup saudara semua akan damai sejahtera. Bukan cilaka. Sekali-kali jangan saudara-saudara sekali-kali jangan ngomong cilaka ya. Bukan rancangan kecelakaan ya. Untuk memberi kepada kalian semua
Bapak Ibu semua, hari depan penuh harapan. Jadi Yosua bisa mengatakan hari depanku penuh bahagia, penuh damai dan harapan, cerah ceria. Jadi kalau nanti Yosua di Malaban, kegiatanku di Malaban sukses. Amin. Hari depanku di Malaban damai sejahtera. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kegagalan, penuh harapan. Ini Tuhan yang merencanakan bagi saya. Amin, saudara-saudara semua. Saudara-saudara semua ngerti ya. Anis dan Agape ngerti juga ya. Enggak ada suaranya ya. Oke. Mari saja kita tundukkan kepala. Ini cara saudara mengatasi masalah-masalah dalam jemaatmu kalau mereka itu semua sudah pakai kacamata hitam atau sudah terpuruk hidupnya, dikalahkan dengan firman Allah seperti ini. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini.